Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kemarin Pak Jutek sudah menyamengi ya Mabes Polri begitu untuk menanyakan sebenarnya sejauh mana sih kasus ini sudah ditangani begitu ya. Karena sampai dengan detik ini belum ada itu bau-baunya untuk diviralkan lagi begitu. Senada juga yang disampaikan oleh Bapak Susno begitu. Bagaimana sih statusnya 7-8 orang. Mampukah sekarang MA untuk mengambil tindakan secepatnya begitu ya. Jadi mari kita saksikan sebetulnya gimana videonya. Ini dia. Susno, presiden kita lalu dilantik. Lalu pada saat pelantikan itu kan Pak Prabowo menyebutkan bahwa hukum yang berkeadilan tetap harus ditegakkan gitu ya Pak. Kalau kita kaitkan dengan kasus yang cukup ramai lah kemarin ini Pak, kasusnya Vina dan Eki Cirebon itu. Saya menanggapi pidato Presiden, kebetulan saya dengar pidatonya. Bagus ya. Bagus, saya nyambut gembira, senang. Tapi senang penuh harap ya. Mengapa saya katakan senang penuh harap? Karena Presiden SBY juga begitu pidatonya. Bahkan dia akan menjadi panglima terdepan memberantas korupsi. Pak Jokowi juga begitu. Akan memberantas korupsi, akan menegakkan hukum gitu ya. Megawati juga gitu. Kita lihat Pak Prabowo juga gitu. Tapi persoalannya apakah ini hanya slogan atau serius gitu. Semoga Pak Prabowo beda dengan yang lain. Betul-betul dia akan mengawasi penegakan hukum yang berkeadilan. Karena rakyat sudah terlalu lama menanti penegakan hukum yang berkeadilan. Berapa kali ganti pemerintah, gitu-gitu aja. Bahkan ada apa itu yang anekdot yang berlaku di masyarakat ya. Itu untuk orang kecil, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah kemudian ada lagi anekdot yang dikatakan oleh Pak mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa seolah-olah itu bisa direkayasa. Kan pernah Mahfud mengatakan apa sulitnya menghukum seseorang, kira-kira begitu intinya. Manakala penyidik, penuntut, hakim, tambah pengacara udah bersepakat, ya jadilah itu barang katanya. Orang tidak bersalah pun bisa dihukum gitu. Nah, ini yang menyedihkan. Nah, tapi kalau kita amati Pak, penegak hukum yang sekarang, aparat hukum ya Pak, yang sekarang ada di dalam jajaran itu kan masih beberapa masih orang-orang lama atau ya figur lama, jabatan baru, begitu gimana Pak? Ya kalau kita lihat figur-figurnya, karena tidak mungkin presiden itu akan menegakkan hukum sendiri, nangkap maling, nangkap koruptor diperiksa, tidak. Presiden hanya membuat guideline, penekanan, perintah. Hukum harus ditegakkan. Pendek itu kan. Nah, tergantung panglima-panglimanya. Siapa yang barisan terdepan? Kapolri dan jajaran. Kejaksaan Agung dan jajaran. KPK dan jajaran. Dulu Kemenkumham. Kalau sekarang dipisah ya. Sekarang menjadi Kementerian Hukum ya. Dan ada penjara lagi gitu. Ada hukum dan pemasyarakatan atau apa gitu namanya. Belum apa. Dan ada lagi Menko Kumham, itu kan pasukannya. Tapi yang lebih penting lagi, yang tangan pertama itu adalah penyidik, yaitu Kapolri dan jajaran, Jaksa Agung dan jajaran, KPK dan jajaran. Karena dialah yang pertama nangkap, memeriksa, diawali dengan penyelidikan, dan dialah harus menegakkan hukum yang berkeadilan. Kita lihat, apakah masih lagu lama apa tidak? Kenapa? Kapolrinya masih Kapolri yang lama. Kita tahu prestasi Kapolri yang lama itu udah 3 tahun atau 4 tahun dia jabat. Kemudian kita tahu juga kejaksaan. Yang naik jadi Jaksa Agung sekarang adalah Pak ST Burhanuddin ya. Jaksa Agung yang lama sebelum yang sekarang. Kita lihat prestasinya. Apakah akan seperti dulu atau lebih lagi? Mudah-mudahan lebih. Kita lihat KPK. KPK ini adalah KPK yang sekarang ada. Karena tidak mungkin presiden akan nangkap koruptor apa-apa, tidak. Kalau yang ini orang-orangnya melempem, ya melempem juga. Jadi sangat tergantung kepada barisannya terdepan. Presiden sudah begitu. Nah sekarang kita harapkan dari presiden apa? Presiden berani mengambil tindakan. Kalau dinilai prajurit terdepannya ini
Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan apa itu ya. Ini lempem, Ya. Jaksa Agungnya lempem dan semua, ya copot dong. Itu hak prerogatif presiden kok. Jadi artinya Kecuali kita, KPK ya. kita boleh Ya. berharap seberapa jauh Pak terhadap figur-figur Dia berharap dan berdoa serta menyuarakan. Jadi jangan berhenti bersuara, masyarakat melalui media sosial, melalui saluran yang ada. Dan juga kita berharap wakil kita di DPR, di khususnya Komisi 3. Komisi 3 jangan melempem, Anda itu wakil rakyat. Kalau menilai misalnya penegakan hukum tidak ada apa-apanya, ya bersuara. Kita lihat kemarin, kasus Vina dan Eki. Rakyat heboh sampai hampir 6 bulan gitu kan, tiap hari di TV. Kemudian tak ada tanggapan dari DPR. Dengar pendapat juga nggak disinggung, itu melempem aja. Padahal itu wakil rakyat, ya berhak kita protes kan. Presiden bahkan nggak ada tanggapan, jubir kepresidenan juga nggak nanggapi. Saya nggak tahu apakah karena itu menyangkut rakyat kecil, menyangkut nasib buruh bangunan, sehingga tidak ditanggapi. Padahal hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran itu sama. Mendapatkan perlindungan hukum itu sama. Entah dia menteri, entah dia itu pejabat tinggi, sama. Tapi kok diam-diam saja. Mudah-mudahan di bawah Presiden Prabowo perhatian kepada rakyat kecil, khususnya dalam mendapatkan kebenaran. Dan satu yang kita tunggu Pak, sidang PK kemarin kan putusannya belum ada nih sampai hari ini ya Pak ya. Apakah Presiden Prabowo bisa mempengaruhi? Ya, memang eksekutif dengan yudikatif terpisah. Yudikatif bebas, tidak boleh dicampuri. Tetapi tidak salah Pak Prabowo bersuara. Bersuara tapi tidak mencampuri ya. Saya harap supaya rakyat segera mendapatkan keadilan, bahwa putusan dari PK dari 8 terdakwa perkara Vina dan Eki Cirebon segera dikeluarkan untuk kepastian hukum. Kenapa begitu? Karena kita belum begitu terlalu percaya dengan jajaran kehakiman kita. Apalagi kemarin 3 hakim ditangkap kan? Ditangkap OTT karena korupsi. Dan ternyata 3 hakim itu oleh KY sudah diusulkan untuk dipecat, tapi masih di kantor, nggak dipecat. Ini menyedihkan kita lihat kan. KY sudah memutuskan mereka dipecat dengan tidak hormat atau gimana ya, tapi menerima gaji gitu kalau nggak salah, aku nggak tahu putusannya. Tapi Mahkamah Agungnya belum memecat, masih melindungi. Ada apa ya? Ada apa? Nah, atau karena gaji barunya belum turun gitu kan nerima gaji. Mereka kan mogok ngadap DPR minta gaji naik. Nah, hakim-hakim kayak gitu minta gaji naik. Jadi belum dipecat karena nunggu gajinya belum naik kalian. Mudah-mudahan bukan karena itu. Jadi begitu sebetulnya, sempat disinggung juga ya bagaimana sih sebenarnya perkembangan kasus ini begitu ya. Tapi sekarang sih ada sesuatu yang bisa kita harapkan lah di situ ya, terutama Pak Oto juga di situ. Kemarin juga disambungin juga oleh Pak Jutek gitu ke Mabes, bagaimana sih perkembangan ini. Karena benar juga apa yang disampaikan oleh Bapak Susno ya. Apakah ini karena rakyat kecil begitu kan? Apakah karena ini buruh bangunan begitu yang mendapatkan pelakuan hukum seperti ini, sehingga tidak begitu direspon cepat seperti merespon kasus-kasus yang orang-orang yang terkenal di situ gitu kan. Tapi kita tidak boleh berputus harap sebetulnya ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan sekarang warga Cirebon, terutama keluarga dari 78 orang ini, kan cepat lah ya. Kita tingkatkan lagi doa kita ya. Mudah-mudahan sih ada tindak lanjut lah secepatnya begitu, sehingga 78 orang ini secepatnya akan dibebaskan ya. Apalagi sekarang, atau mungkin sudah masuk list tapi satu persatu dulu, karena ini kan banyak tuh sekarang kita tonton di sosial media ya, ada hakim yang ditangkap, koruptor ditangkap, ini semua ditangkap sekarang ya. Dan mungkin list kasus finalnya sudah ada, tapi tinggal tunggu antrian saja begitu ya. Menarik sebetulnya. Dan ini juga disampaikan hal yang hampir sama juga ya, senada dengan disampaikan oleh Pak Susno tadi, yang sekarang disampaikan oleh Pak Jutek begitu, menanggapi kasus apa yang menjadi hambatan mungkin sehingga MA ini belum ada gerak cepat lah menangani kasus Vina ini. Menarik sebetulnya. Ini dah videonya Pak Jutek. Ya, Clarissa, terima kasih atas
kesempatan yang dapat kita berikan info terupdate ya bagi masyarakat yang mengikuti khususnya kasus Vina dan Eki di Cirebon. Dapat kami sampaikan bahwa minggu yang lalu kami secara resmi sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Cirebon bahwa berkas sudah dikirim ke Mahkamah Agung dan sedang berproses di Mahkamah Agung bagi 7 terpidana PK yang kemarin kita selesaikan sidangnya di awal Oktober kemarin. Dengan datangnya surat ya, pemberitahuan bahwa berkas sudah dikirim dan sedang berproses di Mahkamah Agung, tentunya biasanya sesudah berkas diterima itu nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lama. Mudah-mudahan proses PK itu adalah memang ya, karena ini adalah upaya hukum luar biasa supaya masyarakat memahami bahwa ini harus ditempuh. Bahwa menurut hukum acara kita pasal 263 KUHP memang ketika alasan untuk mengajukan PK ya, novum, kekhilafan hakim, pertentangan satu dengan yang lain itu sudah kita dapatkan dan sudah kita hadirkan di dalam persidangan PK yang lalu di Pengadilan Negeri Cirebon. Setelah kami bisa meyakinkan bahwa ada novum, kekhilafan dan juga pertentangan keputusan, sebenarnya salah satu aja dari antara 3 alasan itu udah kita bisa mengajukan PK sebenarnya. Amin. Tapi Amin, ya. sistem acara hukum pidana kita mengharuskan bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara awal itu yang memeriksa apakah alasan kami mengajukan PK sudah sesuai dan bisa diterima atau tidak sesuai dengan pasal 263 tadi. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa 3 alasan itu kita hadirkan, kita buktikan dan kita dapatkan, bukan salah satunya, tapi betul. 3-tiganya kita dapatkan yang menjadi syarat untuk dilakukannya PK. Itu sebabnya ketika proses di Pengadilan Negeri Cirebon itu ya, sesudah mereka memeriksa dan meyakini bahwa persyaratan untuk mengajukan PK itu sudah terpenuhi ya, majelis yang memeriksa awal ya, yang di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin itu akan membuat pendapat hukum, membuat pendapat hukum selama perjalanan dari peninjauan kembali, proses sidang peninjauan kembali kemarin yang berlangsung 1 bulan lebih ya, dengan sampai ke Sudirman 1 bulan lebih, itu mereka akan membuat pendapat hukum. Pendapat hukum inilah yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang sudah mereka kirimkan ke Mahkamah Agung ya. Proses selanjutnya adalah Mahkamah Agung akan membentuk majelis PK. Majelis PK yang terdiri daripada hakim agung. Para hakim agung inilah yang akan memutus apakah PK-nya diterima, apakah atau tidak. Kalau diterima, ya bentuk terimanya bagaimana? Apakah pengurangan hukuman atau dibebaskan mereka? Ya, ini yang kita lagi menunggu. Kira-kira prosesnya memang memerlukan waktu dan kadang kita memang nggak sabar ya melihat dengan fakta-fakta yang kita hadirkan bahwa mereka ini kan miris ya, bahwa kita duga tidak melakukan apa yang dituduhkan sama mereka. Jadi masyarakat sekalian bersabar ya, bersabar. Saya yakin bahwa proses ini akan berjalan transparan walaupun dalam proses ini ada beberapa hal timbul ya yang apa namanya, yang kita patut jaga kawal bersama-sama ya, dengan tertangkapnya oknum mantan pejabat Mahkamah Agung dan lain. Saya berharap ya Hakim Agung ini akan bertindak secara profesional itu. Baik Pak, sambil menunggu proses PK ini, apakah ada informasi terbaru terkait dengan proses PK yang berjalan ini? Oke, makasih. Sambil menunggu ya, sambil menunggu waktu proses PK ini kami perkirakan paling cepat bulan November ini akan ada putusan, paling cepat di bulan November akhir lah. Saya pikir menjelang ya minggu-minggu, mudah-mudahan 1 bulan ke depan sudah ada keputusan. Paling lambat perkiraan saya mungkin bisa di ya Desember atau Januari ya. Mudah-mudahan itu top the point yang kita bisa tunggu ya proses PK ini. Sambil berharap ya informasi-informasi yang kami dapatkan
bahwa penunjukan majelis ya di Mahkamah Agung yang memeriksa dan juga terhadap jalannya proses ya persidangan PK, saya berharap majelis Mahkamah Agung yang memeriksa menontonlah TV, rekaman supaya bisa memaknai dan menjiwai, melihat perkembangan real yang terjadi selama proses PK, persidangan PK. Mereka ini kan tidak ikut dalam proses persidangan PK secara langsung, ya, sehingga marwahnya, rohnya itu bisa didapat oleh Majelis Agung nanti, sehingga putusannya itu adalah bisa juga mendapatkan keadilan seperti yang masyarakat harapkan. Saya memohon kepada Majelis Hakim Agung nanti yang dibentuk agar dapat melihat rekaman-rekaman, fakta-fakta, baik itu novum, baik itu pertentangan keputusan satu dengan yang lain, ataupun yang disebut dengan kekhilafan hakim yang kami uraikan satu demi satu di dalam persidangan PK yang lalu. Betul. Gitu Mbak Clarissa. Nah, apakah Bapak yakin permohonan PK mereka itu akan dikabulkan oleh MA? Kalau cerita keyakinan ya, sekali lagi kalau cerita keyakinan, saya selaku kuasa hukum pasti sangat yakin bahwa seharusnya tidak ada alasan, sekali lagi, tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak PK mereka. Kenapa? Ya, ini yang saya harus sampaikan. Kenapa? Bahwa tiga hal yang kami hadirkan di dalam persidangan peninjauan kembali yang menyangkut pasal 263 KUHP yang disebut dengan novum, ya. Novum itu keadaan baru, ya, keadaan baru yang saat itu tidak dihadirkan, ya, yang kami hadirkan di persidangan peninjauan kembali kemarin. Novum itu misalnya ada ekstraksi handphone percakapan antara Vina dengan Widi. Itu belum pernah sama sekali dihadirkan dan diperiksa, ya. Dan bahkan di persidangan PK yang kemarin di Pengadilan Negeri Cirebon, kami kalau kemarin itu kan jalan ceritanya adalah bahwa handphonenya Vina sudah pernah diekstraksi, ada di berkas waktu tahun 2016 yang lalu. Tetapi ini tidak pernah dibahas, ya, tidak pernah dibahas, di mana itu berisi informasi penting. Mengapa penting? Karena itu berisi antara jam percakapan telepon antara Vina dengan Widi, ya, dengan Widi, bahwa jam 22.10 mereka masih berteleponan, jam 22.14 mereka masih SMS-an. Padahal di dalam dakwaan pembunuhan dalam rangkaian peristiwa yang dituduhkan kepada mereka bahwa mereka ini didakwa sudah melakukan peristiwa pembunuhan, penganiayaan itu mulai dari 21.30. Ya, lalu puncaknya sampai pukul 22. Dan memang para saksi yang hadir saat itu mengatakan pukul 22.30 ya, itu polisi dari Polsek Talun, dari masyarakat itu memang sudah ada di TKP. Sudah ada di TKP. Itu benar, itu fakta, tidak bisa persoalan akan timbul dengan fakta di novum yang kami hadirkan dengan ekstraksi handphone Vina tadi. Kalau memang 22.14 itu mereka masih SMS-an, pertanyaannya dalam hanya kurang lebih 15 menit, apa mungkin rangkaian tuduhan yang diceritakan, yang dituduhkan kepada mereka, bahwa terjadi kejar-kejaran di depan SMP 11, terjadi timpukan batu, terjadi tusukan bambu dan lain, sampai ke flyover yang jaraknya kurang lebih 1,2 km, lalu mereka dibawa lagi ke tanah kosong di depan SMP 11 tempat mereka mulai mengejar. Di situ terjadi perkosaan, pengeroyokan, pemukulan, pembunuhan. Perkosaan diduga dilakukan oleh 8 orang. Apakah mungkin terjadi? Bayangin, mereka 1,2 kilo berangkat. Waktu mereka bawa lagi 1,2 kilo lagi. Habis selesai mereka lakukan pembunuhan dan perkosaan, dikembalikan lagi 1,2 kilo lagi. Perjalanan 3,6 kilometer.
Belum lagi terjadi yang kejar-kejarannya, belum terjadi mereka diangkutnya, belum terjadi yang lain. Itu novum pertama yang kami hadirkan, dan itu kan waktu tahun 2016 baru handphone Vina yang diekstrak. Persidangan peninjauan kembali kemarin, handphone lawan bicaranya dengan Widi itu diserahkan ke kami ekstrak, ya, kami cocok jamnya, cocok percakapannya. Jadi ini membuktikan nggak bisa dibantah ini, gitu kan, bahwa nggak mungkin terjadi pembunuhan, ya. Apalagi fakta lain novum yang kami hadirkan, bahwa ada yang melihat malam itu terjadi kecelakaan, ada yang melihat langsung. Lukanya mengarah kepada luka kecelakaan, nggak ada luka pembunuhan, luka tusuk, luka apa, nggak ada. Ya, kemudian hal yang lain yang kami sampaikan di dalam persidangan kemarin, Clarissa, adalah bahwa selain tidak ada luka tusuk, lukanya pun luka kecelakaan, ada yang melihat kecelakaan, motor rusaknya pun di sebelah kanan, luka tubuhnya pun dominan di sebelah kanan. Ya, waktu yang dituduhkan kepada mereka peristiwa itu hanya jam 15 menit, tidak mungkin terjadi pembunuhan dan perkosaan. Kami hadirkan juga saksi ahli forensik, dokter forensik, ya. Kami tanya, ya, ada nggak sih survei kalau orang melakukan perkosaan itu satu orang butuh waktu berapa lama? Dia sampaikan data loh, dokter yang kami hadirkan. Dia katakan dalam satu peristiwa pemerkosaan di depan umum, satu orang memerlukan paling sedikit itu katakan 10 menit, ya, atau 8 menit kalau nggak salah. Ya, saya sampaikan kalau 10 menit, 8 sampai 10 menit itu disampaikan, itu paling cepat, ya, itu paling cepat. Kalau ini dilakukan 8 orang, berarti kira-kira sudah hampir 90 menit. Bahkan katanya itu pernah dilakukan survei itu 11 menit kalau nggak salah yang disampaikan dalam fakta persidangan. Ya, bayangkan itu berarti hampir 90 menit waktu yang hanya dipakaikan untuk waktu melakukan perkosaan. Itu pun tanpa ada berhenti dan tanpa ada jeda. Belum lagi peristiwa kejar-kejarannya, peristiwa timpuk-timpukannya, lalu di flyover mereka mesti putar baliknya. Jadi nggak mungkin lah, itu peristiwa novum. Peristiwa lain kekhilafan hakim yang kami sampaikan bahwa mereka ini tidak pernah dipertimbangkan, pada saat itu mereka tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Ini yang fatal. Ya, Miranda Rules, ya, itu mengamanatkan kita dalam KUHP bahwa mereka wajib didampingi oleh penasihat hukum karena tuntutan mereka hukumannya lebih dari 5 tahun penjara. Apalagi ini adalah tuntutan hukuman mati. Fakta yang berikutnya adalah kami hadirkan bahwa mereka dipaksa mengaku akibat penyiksaan, mereka disiksa pada saat proses itu tidak pernah diungkap, tidak pernah itu diangkat. Walaupun saat itu katanya sudah pernah ada pra-peradilan, ranah masuk pra-peradilan saat itu, tapi saya mau sampaikan, saat itu memang betul dilakukan oleh kuasa hukum mereka melakukan pra-peradilan, tetapi pra-peradilan yang mereka lakukan tidak pernah tuntas. Oleh karena ketika pra-peradilan itu baru mau jalan, pokok perkara sudah disidangkan, jadi gugur. Tidak pernah ada putusan pra-peradilan. Kalau mereka mengatakan beralibi bahwa itu sudah pernah diperiksa etik, polisi yang melakukan penganiayaan atau apapun namanya itu, saya mau sampaikan, kalau memang betul mereka pun pernah dilakukan proses etik kepada oknum polisi saat tahun 2016 yang lalu, itu tidak akan menghapus pidananya. Pertanyaannya saya, kalau itu etiknya terbukti, bagaimana hasil keterangan yang mereka dapatkan dari hasil seorang yang tidak berdaya, yang disiksa? Ya, ini saya ungkapkan ini hanya secuil dari hal-hal bukti fakta yang membuat kami sangat yakin. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak PK mereka. Kenapa? Karena terang benderang prinsip-prinsip hukum dasar hukum pidana di Indonesia, ya, dan bukti konkret scientific evidence yang kami hadirkan itu membuktikan mereka bukan pembunuhnya dan mereka tidak terlibat dalam pembunuhan. Apalagi kami dapat menghadirkan fakta saksi yang mengatakan itu kecelakaan. Kalau itu sekali lagi diskenariokan seperti pembunuhan, tidak ada alat bukti satupun yang mengarah ke mereka. Pisau yang didakwa untuk ditusuk, ya, itu berupa samurai panjang dan samurai pendek. Yang dihadirkan itu adalah mandau dalam persidangan.
Yang punya mando pun adalah dari yang tidak mereka saling kenal. Pembunuhan yang dikatakan berencana di antar mereka ada yang tidak saling kenal. Nggak mungkin. Ya, kita sudah alihkan ahli banyak. Ya, jadi banyak hal yang membuat kami tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak PK mereka. Gitu, Clarissa. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa Bapak yakin gitu bahwa permohonan PK itu akan dikabulkan. Dan saya pengen tahu Pak, apa sih yang membuat Bapak benar-benar yakin kalau permohonan PK itu bakal dikabulkan? Ya itu tadi ya, selain fakta-fakta yang tadi saya sampaikan bahwa novum, bahwa kekhilafan, pertentangan keputusan satu dengan yang lain, bukti-bukti yang kami hadirkan, saksi-saksi yang kami hadirkan, semuanya mengarah bahwa peristiwa ini sekali lagi bukan para 7 terpidana yang melakukannya, dan peristiwa itu sekali lagi diduga menurut kami dengan saksi yang ada bahwa itu adalah kecelakaan tunggal. Ya, karena dengan jeda waktu yang kurang lebih 15 menit itu sampai datangnya TKP, jadi mungkin hanya 10 menit, sekian menit ya sampai ditemukan. Ada waktu ke polsek terdekat kan katanya 5 menit. Jadi sekian menit sajalah peristiwa itu dari selesai dia telepon ya. Jadi rasanya tidak mungkin kalau ini terus dipaksakan bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan. Kemarin dalam salah satu wawancara di stasiun televisi saya sampaikan, ya saya dapat bayangkan kalau dakwaan peristiwa itu dimulai dari pukul 21.30 sampai 22.30 dalam hanya 60 menit, lalu 22.10 Vina masih bertelepon, 22.14 masih SMS. Saya dapat kebayang kalau ini tetap dipertahankan kronologis cerita ini, saya dapat bayangkan bahwa Vina ketika mulai disiksa mungkin saat perkosaan terjadi, karena itu kan menjelang 15 menit berakhirnya peristiwa mereka ditemukan oleh masyarakat dan polisi sudah hadir. Artinya hanya sisa beberapa menit dari peristiwa itu, ya. Minta berhenti dulu, jeda seperti kayak minta iklan begitu, gitu ya. Ada jeda, gitu kan, dalam peristiwa. Saya pikir kalau kita paksakan itu dalam skenario awal bahwa itu terjadi peristiwa pembunuhan. Sekali lagi, menurut saya sangat yakin tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung ya untuk menolak PK kami ini, oleh karena bukti, fakta, peristiwanya sudah mengarah 100% clear gitu. Dan sambil menunggu proses PK yang berjalan ini Pak, apa sih harapan Bapak selaku kuasa hukum 7 terpidana terhadap proses PK yang sedang berlangsung ini Pak? Saya menghimbau kepada Mahkamah Agung, Majelis Hakim Agung yang dibentuk untuk menangani 7 terpidana ya, seumur hidup yang masih ada di lapas Kesambi Cirebon. Mereka saya rasa sudah cukup 8 tahun mengorbankan kehidupan mereka, masa depan mereka. Mereka kehilangan masa depan. Bayangkan, ada yang mau menikah, nggak jadi menikah, dan sudah menikah pula si pacarnya. Harusnya mereka saat ini mendapatkan pekerjaan, sudah punya anak, sudah punya keluarga. Mereka terlewatkan, itu nggak bisa terbayar. Nggak bisa terbayar dengan berapapun nilai yang akan digantikan oleh siapapun dalam hitungan uang. Ya, 8 tahun mereka kehilangan masa depan, masa muda mereka. Ya, saya dapat memahami, ya, dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Harapan saya, ya sekali lagi kepada Hakim Agung ya, yang akan memeriksa mereka, pakailah hati nurani, pakailah mata hati sebagai wakil Tuhan yang agung, pelajarilah dan lihat fakta-fakta yang terjadi di dalam peristiwa Vina dan Eki ini, khususnya kepada 7 terpidana ini. Kita tidak menghilangkan haknya para korban Eki dan Vina. Kalau memang mereka ini mati terbunuh, sayalah yang pertama akan mengawal siapa pembunuhnya. Mereka harus mendapatkan hukuman. Tidak boleh juga kita biarkan pembunuh itu berkeliaran. Ini prinsip. Kalau mereka benar adalah mati, meninggal karena apa? Pembunuhan. Tapi jangan juga kalau peristiwa ini bukan pembunuhan,
ya, lalu dituduhkan kepada orang yang bukan pelakunya. Ini tentu sesuatu yang tidak fair dan tidak baik, mengorbankan masa depan orang. Ini yang saya himbau. Ya, saya tidak mempro bahwa yang pembunuh itu harus dibebaskan. Sekali lagi, itu bukan tujuan kita. Kita menegakkan keadilan. Ya, pembunuh itu harus mendapatkan jalan, harus mendapatkan apa? Hukumannya. Iya. Itu adalah perintah konstitusi, undang-undang kepada kita. Tapi tidak boleh kita menghukum satu orang pun yang tidak bersalah. Ini yang harus menjadi perhatian Majelis Hakim Agung. Saya himbau sekali lagi, mereka sudah kehilangan masa depan mereka. 8 tahun mereka ada di dalam jeruji besi. Atas apa yang tidak mereka lakukan? Di mana hati nurani kita? Di mana perasaan kita? Di mana kemanusiaan kita? Itu yang saya ingin ungkit. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak peninjauan kembali mereka dari versi kami selaku penasehat hukum. Ya. Ini sangat penting, kita tegakkan keadilan seadil-adilnya. Dalam prinsip hukum pidana, seorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana, dialah yang harus menanggung, dialah yang harus menjalani pidananya akibat kesalahan yang dia buat. Nggak bisa orang lain yang menanggung, apalagi kalau dia tidak bersalah. Ada adigium di hukum Indonesia, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini ada 7 terpidana yang masih di dalam, ada tambah 1 saka tatal ya yang sudah bebas, ada 8 orang yang dihukum atas peristiwa ini. Bayangkan ya, berarti negara ini kalau sesuai dengan adigium hukum yang kami pelajari ya selama kami sekolah hukum ya, bahwa negara harus membebaskan 8.000 orang yang bersalah ibaratnya untuk menggantikan ini, untuk menggantikan apa yang sudah mereka alami. Sekali lagi pada Majelis Hakim Agung dan Mahkamah Agung yang menangani ini, mari bekerja profesional, lihat fakta, lihat rekaman peristiwa selama sidang PK, apa yang kami hadirkan, semoga dapat mengungkap kebenaran menjadi nyata di dalam peristiwa Vina dan Eki Cirebon. Gitu, Clarissa. Baik, Bapak. Jadi begitu sebetulnya ya, mudah-mudahan informasi dari Bapak Jutek sama Pak Suso ini memberikan angin segar lah untuk kita gitu kan, sehingga 7/8 orang ini akan segera dibebaskan. Di akhir video selalu sebesar sebetulnya ya, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakhir fatal. Jadi segitu saja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.